Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah wa man ittaba'u ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kemarin kita sampai halaman 10 nggih, terus sekarang kita halaman 11 nggih. Sebelum itu nggih dibedheki dulu nggih. Khalid, kalimah ada berapa? Apa saja? Nah, kalimah isim itu apa? Kata kerja, Fi'il, kata kerja, huruf. kata sambung. Nah, jadi kalimah isim ada 3, kalimah ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata benda, nggih. Fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Adapun pengertiannya, nggih, ya sudah berlalu, nggih. Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dan tidak bersamaan dengan waktu, nggih. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna yang bersamaan dengan waktu, nggih. Huruf adalah apa nih huruf? Nggih, huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali berserta kalimat yang lain, nggih. Terusan kemudian macam-macam jumlah-jumlah itu ada berapa? Ayub. Jumlah ada 2. Apa saja? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah itu ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu yang bagaimana? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang kalimat awalnya isim. Isim. Jumlah fi'liyah adalah gimana ismiyah? Saiki jumlah fi'liyah adalah Kata yang berawalnya dengan fi'il. jumlah yang kalimat awalnya dimulai dengan kalimat fi'il gitu. Jadi jumlah itu ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang kalimat awalnya dimulai dengan kalimat isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang kalimat awalnya dimulai dengan fi'il. Sekarang isim dibagi menjadi berapa, Mas Khalid? Isim 3, apa saja? mufrad, musanna, jamak. Nah, betul, bener toh ora, Mbak Ulfa? Betul. Isim mufrad itu isim sing piye, Mbak Ulfa? Isim yang menunjukkan bilangan 1, musanna. Isim yang menunjukkan bilangan 2, jamak. Yang menunjukkan bilangan banyak. Isim jamak terbagi menjadi berapa, Mbak Ulfa? Hah? Apa saja? Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Bener to, Ayub? Bener. Jamak mudzakkar salim sing piye, Yub? Sama untuk laki-laki. Isim jamak nggih, yang menunjukkan jenis yang selamat dari bentuk mufradnya. Eleng-eleng. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak untuk jenis laki-laki yang selamat dari bentuk mufradnya. Jenenge jamak mudzakkar salim. Jamak mana salim umpamanya, Mas Ayub? Jamak yang Kalimat isim yang menunjukkan bilangan banyak itu. kalimat isim yang menunjukkan jumlah banyak yang selamat dan tambahan alif dan ta. Untuk jenis perempuan kayak itu yang selamat dari bentuk mufradnya. Ya memang apa dengan tambahan alif dan ta di akhirnya, nek jamak mudzakkar salim dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Jamak taksir, Mas Ayub. Kalimat yang berubah dari bentuknya
isim jamak isim yang menunjukkan bilangan banyak. Ya, isim yang menunjukkan bilangan banyak. Isim yang menunjukkan jumlah banyak Yang berubah dari bentuk mufradnya itu jamak taksir. Tuh nggih. Tak bedhekin ben bapak ben gak lali. Terus kemudian asma khamsah iku maksudnya adalah isim-isim yang lima. Apa saja isim yang lima itu Mas Ayub? abuka, ahuka, hamuka, fuka, malin. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, malin. Ya, betul. Terus kemudian isim maksur ya, isim maksur. Ya berasma khamsah isim maksur. Apakah isim maksur itu Mas Ayub? Nah. Sudah. Aku pengen sudah. Isim maksur adalah Isim maksud adalah isim yang mu'rab yang di akhirnya ada alif bengkok. Alif bengkok, alif lazimah gitu. Jadi isim maksur adalah setiap isim yang mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah gitu. Tandanya adalah di fathah huruf sebelumnya. Ketika di fathah huruf sebelumnya maka dia itu namanya isim maksur, berarti dia berupa alif bengkok bukan ya. Sedangkan yang kedua isim mangkus. Isim mangkus adalah setiap isim yang mu'rab yang akhirnya ya lazimah yang dikasroh huruf sebelum ya. Nah, ketika huruf sebelum ya-nya dikasroh maka dia menunjukkan apa isim mangkus. Karena apa? Nek dikasroh berarti ku ya bukan alif. Nek di fathah berarti alif bukan ya, itu loh nggih. Terus kemudian yang ke-9 isim alladzi la yansharif, isim ghairu munsharif. Apa maksud isim ghairu munsharif itu wahai Ulfa? Isim yang tidak boleh ditanwin, isim yang tidak menerima tanwin, isim yang tidak bisa ditanwin. Yakni huwa al-ismu alladzi la yadkhulu alaihi tanwin, isim yang tidak bisa dimasuki tanwin. Ya. Terus kemudian sekarang al-i'rabu wal bina. Al-i'rabu wal bina. Al-i'rabu wa taghyiru awahiril kalimi bisa babituhul amili mithlu hadza talibun ra'aitu taliban marartu bi talibin. Al-i'rab al-i'rab adalah perubahan akhir kalimah bisa babitul amil disebabkan masuknya amil. Jadi i'rab itu artinya perubahan atau berubah. Jadi kalimah itu akhir kalimah itu bisa berubah, ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Perhatikan Mas Khalid ya, perhatian ya. Kalimah itu di akhir kalimah itu ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Yang bisa berubah itu dinamakan apa? Mu'rab nggih, i'rab mu'rab nggih. Yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan masuknya amil. Amil ini maknanya yang memerintah atau karena perbedaan jabatan dalam struktur kalimat yang sempurna. Contohnya ning kene hadza talibun. Ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Perhatikan ya. Perubahan akhir kalimah nggih. Contone hadza talibun. Ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Kalimah sing jenenge kalimah talibun nggih. Talibun iku iso diwaca bun, iso diwaca ban, iso diwaca bin. Tergantung apa mang struktur kalimah atau jabatan kalimah utawa karena amil
yang memerintah. Hada tolibun, ra'aitu toliban, marortu bitolibin. Sampean bakal iso maca ngono somben nek wis roh, nek wis pinter nek gelem belajar terus. Nek hada baca hada tolibin ya kleru, nggih. Hada harus tolibun. Nek ra'aitu baca tolibun ya kleru, ra'aitu harus toliban. Marortu juga seperti itu. Marortu bitolibin, ora oleh bitolibun, nggih ta? Iya oleh to ora, Fir? Ya ora oleh. Ya. Jadi hada tolibun. Kenapa, Fir? Iki Firna tugase sing wisan. Kenapa aku diwaca tolibun ora toliban tolibin? Iku wis tugase Firna, liyane ora. Karena sebagai khobar. Mubtadae hadza. Ra'aitu toliban. Kenapa dibaca toliban? Karena maf'ul bih dari ra'aitu. Ra'aitu weruh sapa ingsun toliban ing siswa, ing murid siswa. Ra'aitu ku melihat. Saya melihat. Fa'ile berupa saya tu iku nggih. Ra'aitu toliban. Toliban itu maf'ul. Marortu bitolibin. Kenapa dibaca bin? Fir. Karena isim majrur. Koro nek majrur. Karena kemasukan huruf jer. Apa huruf jer? Ba. Huruf jer apa saja? Nah, ada alba di situ kan, alba'u, al-kafu, al-lam ya. Jadi min huruf jer, jadi kalimat isim nek kemasukan huruf jer nanti dibaca jer. Jer apa? Kasrah. Jadi marartu bitalibin ya. Jadi huruf jer min ila an ala fi rubba al-kafu al-ba'u al-lam al-ba'u al-kafu al-lam. Iki i'rab. Sekarang albina. Albina huwa luzumu awahiril kalimi halatan wahidatan. Mithlu huwa anta nahnu ana hadhihi. Bina adalah tetapnya akhir kalimat dalam satu keadaan. Tetap dia tetap. Tetap atau baku. Tetap atau baku yaitu tetap akhir kalimat dalam satu keadaan. Keadaan model piye wae gak berubah. Contoh huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi itu gak akan pernah berubah ya. Jadi nek ana tulisan hadhihi sing ngono iku ora kena diwaca hadhihu, hadhiha, ora kena. Dia selamanya hadhihi iku jenenge bina. Bina itu tetap tidak berubah. Nahnu juga seperti itu. Nahnu kapanpun dia dimanapun jadi apapun dibaca nahnu. Ya enggak boleh nahna, nahni, enggak bisa ya. Nah. Ana juga seperti itu, enggak bisa ani, anu, enggak bisa ana. Dan seterusnya itu karena mabni. Ban, lanjut. Aqsamul i'rab. Pembagian i'rab. Pembagian i'rab. I'rab dibagi menjadi 4. Ya, i'rab perhatekno, abi iki nek pengine paham ya. I'rab dibagi menjadi 4. Sesuk ngene tak bedhekno lho ya, dieling-eling ya. I'rab dibagi menjadi 4. Iku wae lho sing baca sik. Incere lho iki lho. Ya, engko malah ra paham ke. Ya lho. Lho, iki aqsamul i'rab.
Aqsamul i'rab pembagian i'rab. Aqsamu itu pembagian ya, aqsamul i'rab pembagian i'rab. Ada 4. Yang satu raf'un berarti rafa. Yang kedua nasbun berarti nasab. Yang ketiga khafdun khafat atau jer. Jazbun jazm. Jadi i'rab ada 4, rafa, nasab, jer, jazm. Eling-eling. Rafa, nasab, jer, jazm, rafa, nasab, jer, jazm, rafa, nasab, jer, jazm. Rafa itu nggih, tanda utamanya adalah dhammah. Eling-eling nggih. Rafa itu tanda utamanya adalah dhammah. Nasab tanda utamanya apa yuk? Fathah. Khafat atau jer tanda utamanya kasroh. Jazm tanda utamanya sukun. Ingat-ingat ya, Khalid, Mbak Ulfa. Rafa, nasab, khafat atau jer, kemudian jazm. Rafa tanda utamanya apa tadi? Dhammah. Nasab tanda utamanya fathah. Jer tanda utamanya kasroh. Jazm tanda utamanya sukun. Iku diingat-ingat, iki akan berlaku terus. Tanda utama niki kok ana tanda pengganti. Contoh rafa. Rafa tanda utamanya tadi apa? Dhammah. Contohnya baitun. Tun itulah yang dimakan rafa. Rajulun kita bun. Ya, kemudian yang kedua nasab. Tanda utamanya apa tadi? Fathah. Ya, itulah sebabnya dia tidak dibaca baitun, tapi baitan karena dia nasab. Rajulan kitaban. Kenapa gak dibaca rajulun? Karena dia itu nasab. Nek nasab harus dibaca rajulan. Nek rafa harus dibaca rajulun. Nek jer dibaca rajulin. Gitu nggih. Eleng-eleng. Jer apa tanda utamanya? Jer atau khafat? Khafat. Oke. Iku lak jazm. Khafat iki jer. Nah, khafdun niku lho. Tanda utamanya apa? Kasrah. Mulane dibaca baitin nggih. Nah, nek nasab dibaca baitan, nek rafa dibaca baitun, baitan, baitin. Sekarang jazm nggih. Tanda utamanya apa jazm? Sukun. Contohnya lam yaktub. Lam yaktub nggih, ora lam yaktubu nggih. Lam yaktub karena sukun. Liyaskut nggih. Ta iku disukun itu karena jazm. La tajlis nggih. Itu juga jazm. Falil asma'i min dzalika rafu wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka nggih, bagi kalimah isim dari tanda pembagian i'rab tersebut, isim itu mendapatkan rafa, nasab dan jer. Isim itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, tidak bisa sukun jazm, gak kena sukun. Kalimah isim gak bisa sukun. Wala jazma fiha. Nek ana kalimat disukun, dia otomatis apa? Fi'il. Terus kemudian walil afali min dzalika rafu an-nasbu wal jazmu wala hafdhu fiha. Dan bagi kalimat fi'il dari tanda i'rab yang 4 tersebut, dia mendapatkan 3 bagian, yaitu rafa, nasab dan jazm. Rafa dia itu fi'il itu bisa di dhammah, bisa di fathah, bisa disukun. Wala khafdhu fiha tidak bisa kasroh. Nek ana kalimah kok di kasroh berarti dia kalimah isim, bukan kalimah fi'il. Nek ana kalimah disukun dia berarti kalimah fi'il, bukan kalimah isim. Ngono ya? Oh, sesuai nggak paham mlebu kabeh.
Nah, sekarang al ismu isim. Isim iku enek sing mabni, ana sing mu'rab. Mabni tadi apa? Tetap, tidak berubah. Mu'rab apa? Berubah. Kalimat isim yang bisa berubah, maka dia mu'rab. Sekarang yang mu'rab, ya, contoh yang mu'rab marfu, mansub, majrur. Ya. Contohnya apa? Iso berubah mu'rab. Kitabun, iku marfu'e kitabun, nasobe kitaban, jere kitabin lah jenenge berubah. Kitabun, kitaban, kitabin. Ketika dia dalam keadaan rafa, dia dibaca dhammah. Ketika dalam keadaan nasab dibaca fathah. Ketika dalam keadaan jer dibaca kasroh. Contohnya kitabun, kitaban, kitabin. Terus marodun, marodin. Nah, iki saya nerangno mabni nggih, kemang bina nggih, kemang bina saiki mabni. Ini dia sampai tulisannya dinaiki. Heeh. Panjang. Ya apa iki? Tapi pakai itu anek pas balik. Al mabniyu iku jema al mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisa bituhuril amili mislu darasa hadza ra'aitu hadza marartu bi hadza. Hadza itu kalimat iku mabni gitu. Tidak bisa berubah nggih. Hadza itu mabni. Jadi kalimat yang tidak bisa berubah. Gimana kan ono ngomong bina nggih. Bina tetap akhir kalimatnya tetap tidak berubah nggih. Nah, contohnya nggih darasa hadza nggih. Jadi al mabni huwa ma la yataghayyaru akhiru bisa bitul amili. Mabni adalah kalimat yang tidak bisa berubah akhirnya disebabkan masuknya amil. Ono amil sing masuk lah gak iso berubah. Contoh darasa hadza ra'aitu hadza marartu bi hadza. Darasa hadza ra'aitu hadza marartu bi hadza. Jadi darasa hadza ra'aitu hadza marartu bi hadza. Lafaz hadza dalam bentuk apapun dia tetap dibaca hadza. Jadi ini mabni. Terus kemudian al-mu'rab wa ma taghayyara akhiru bisa baitul amili. Mu'rab adalah nggih kalimat yang berubah akhirnya disebabkan masuknya amil. Contoh jaa rajulun ra'aitu rajulan maratu bi rajulin. Iso berubah-ubah nggih. Rajulun rajulan rajulin. Iki mu'rab. Jadi lafaz rajul iki mu'rab. Lafaz hadza itu mabni. Walikulli al-asma'il mu'rabati alamatun khosatun sayati bayanuha. Bagi setiap isim mu'rab mempunyai alamat khusus yang akan datang keterangannya urung keterangannya. Nek pengen gampang iki ana bagan iki ya. Nek pengen gampang iki ana isim mu'rabat wa alamatu i'rabiha, isim yang berubah dan tanda perubahannya. Nggih, ning kene ditulis ana isim mufrad, isim musanna sampai 9, nggih. Isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asma khamsah, isim maksur, isim mangkus, isim alladzi la yansharif. Terus kemudian ning kono ana marfu, nggih. Ana mansub, ana majrur. Kayak contoh kabeh penak. Isim mufrad contohnya waladun. Marfu'e nganggo dhammah. Ngeling-eling nggih. Waladun rafa'e nganggo dhammah. Karena tanda utama rafa tadi dhammah. Terus kemudian apa iku waladan nggih.
ya toh. Waladan. Waladan. Go urung le, urut rene lho rene lho. Waladun waladan. Waladin, ya toh. Waladan. Contohnya waladan iki isim mufrad. Tandane apa iku? Fathah nggih. Karena dia isim mufrad. Mansupe nganggo fathah waladan. Nah, fathah terus kemudian waladin ya. Tandane apa iku? Kasrah karena dia isim mufrad. Tanda jere kasrah. Kasrah itu tanda asli jer. Ya. Terus kemudian isim mutsanna waladani ya. Waladani. Kan isim mutsanna tambahan alif dan nun waladani ya. Ini dalam keadaan rafa. Rafa tadi apa? Tanda utamanya dhammah. Iki kok kok alif, tanda utamanya alif nggih. Nek isim musanna tanda rafanya nganggo alif nggih. Waladani tanda mansubnya nek isim musanna nganggo ya waladaini. Iku mansub. Majrur jernya tanda utamanya nganggo ya juga waladaini. Jadi waladani, waladaini. Sampai nek pengen ngapalno gampang, sampai nurutno rafa, nasab, jer. Nek isim mufrad waladun, waladan, waladin. Berarti rafae dhammah, nasabe fathah, jere kasrah. Nek isim musanna piye? Waladani, waladaini, waladaini. Waladani, waladaini. Berarti isim musanna nasabe rafae waladani nganggo tanda alif. Terusan nasab mbek jere nganggo tanda ya waladaini. Wis diulang ngono to rong yo. Nah, iya to, dieling-eling nggih. Dadi sampeyan nek ngapalno penak waladani, waladaini, waladaini. Sampai neleng-neleng apa? Rafa, nasab, jer. Waladani, waladaini, waladaini. Berarti rafae nganggo alif, waladani. Nasabe nganggo ya, waladaini. Jere juga nganggo ya, waladaini. Eleng-eleng. Terus kemudian jamak mudzakkar salim. Nggih. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim contone rafae muslimuna. Nggih. Tanda rafae nganggo wawu, al-wawu, nggih. Alamat itu lho, al-wawu. Terus muslimina mansub muslimina, tanda nasabe nganggo ya. Terus kemudian jere muslimina, tanda nasabe juga nganggo ya. Sampean ngapalno koyo emang muslimuna, muslimina, muslimina, muslimuna, muslimina, muslimina. Berarti rafa, nasab, jer. Muslimuna rafa, muslimina nasab, muslimina jer. Berarti rafae muslimuna tandane wawu, nggih. Terus nasabe muslimina tandane ya, jere muslimina tandane apa? Ya. Nah, eling-eling ki. Pino dikaeno bagan ini pino. Pino ya biar dikaeno ngene ya. Karek awak dhewe eling muslimina, muslimuna, muslimina, muslimina. Oh, berarti jamak mudzakkar salim itu rafae nganggo wawu, nasabe nganggo ya, jere juga nganggo ya. Kemudian jamak muannats salim. Piye kaya mangneh ya muslimatun terus muslimatin, muslimatin. Enek wong. Jadi apalna ngono nggih. Isim murad waladun, waladan, waladin. Isim musanna waladani, waladaini, waladaini. Jamak mudzakkar salim muslimuna, muslimina, muslimina. Jamak muannats salim muslimatun, muslimatin, muslimatin. Nggih. Nggih rada beda. Jamak muannats salim ketika rafa dia pakai dhammah muslimatun. Ketika nasab iku apa? Tanda asline fathah. Tapi nek jamak muannats salim diwaca kasrah. Nah iki sing beda. Harusnya fathah tapi diwaca kasrah muslimatin. Sing majrure juga muslimatin kasrah. Eleng-eleng ya muslimatun.
Nah, dia nggak bisa muslimatan ya. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Kemudian jamak taksir. Auladun, auladan, auladin. Eling-eling, auladun, auladan, auladin iki pas jamak taksire kaya isim mufrad. Dhammah, fathah, kasra. Asma khamsah sekarang. Asma khamsah contohnya abuka, abaka, abika. Nggih, abuka, abaka, abika. Eling-eling. Hafalno abuka, abaka, abika. Terus kemudian isim maksur al-fata, al-fata, al-fata. Pancet. Iya, gak iso al-fata, al-fata ngono gak iso nggih. Al-fata ngono to. Al-fata, al-fata, al-fataya isim maksur al-fata gak bisa nggih. Al-fata, al-fata i yo gak bisa. Maka semuanya muqaddarah dikira-kirakan. Jadi nek isim maksur gampang, model piye wae dia dibaca al-fata. Kemudian isim mangkus al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Dalam keadaan marfu dibaca al-qadi, gak oleh dibaca al-qadiyu. Kenapa gak iso al-qadiyu, Fir? Alasane berat, as-siqal berat, al-qadiyu gak bisa. Dia al-qadi wong Arab senengane enteng-enteng. Al-qadi ngono emoh di al-qadiyu angel. Kemudian al-qadiyah nek mansub boleh di fathah al-qadiyah. Kenapa? Boleh karena terasa ringan. Al-qadiyah itu. Terusan majrur dibaca al-qadi. Kenapa dibaca al-qadi? Karena juga berat. Al-qadiyi dia berat itu. Maka al-qadi ya. Terus kemudian isim ghairu munsharif aisyatu, aisyata, aisyata. Iki berbalik beda dengan jamak muannats salim. Nggih. Aisyatu ketika rafa dibaca aisyatu nggih. Aman di tandane dhammah, tanda asli rafa. Kemudian ketika mansub dibaca aisyata nggih. Yakni aman karena tanda asli mansub memang fathah. Yang berbeda adalah ketika jer dibaca juga aisyata. Jer jadi aisyata dibaca aisyata. Oga aisyati. Ya, gak aisyati. Harusnya tanda asli jer kasro tapi nek isim ghairu munsharif diwaca fathah mulane apalno aisyata, aisyatu, aisyata, aisyata. Wallahu taala alam. Ya, semoga belajar ini menambahkan ilmu ya. Sehingga ilmunya bertambah dan besok bisa baca kitab. Kula akhiri nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.